keluar duluan kan, waduh ini terjadi penganaktirian. Kemudian sebetulnya kami juga akan konpres kemarin, tapi ternyata kemarin seharian kami ada di Sentul. Lalu hari ini kami baru saja selesai melakukan rapat koordinasi kami para pimpinan baru di Badan Gizi Nasional. Sebelum saya menyampaikan, karena tadi sudah ada yang tanya, Ibu apa hari ini acaranya apa? Kami rapat konsolidasi, bocorannya dong. Nah, nanti tak bocorkan ke semua bahwa apa sebetulnya konsolidasi kita hari ini. Sebelum saya menuju ke angle utamanya, saya kenalkan diri saya, teman-teman sudah kenal. Saya Nani Estiang, sarjana biologi ya, saya ulang bukan sarjana kehutanan, sarjana biologi. Kemudian tadinya wakil kepala BKN. Sebelah saya Ibu, ini namanya panjang Bu Arum ya, Ibu Agustina Arumsari AKMH. Beliau sudah 34 tahun di bidang pengawasan dan audit. Sebelumnya beliau merupakan wakil dari Kepala BPKP. Dengan tugas dari Pak Presiden sesuai dengan keahlian beliau akan mengawasi dengan super ketat tata kelola dan keuangan negara yang di BGN. Ya, kemudian di sebelah saya Bapak Majen TNI Trenggono SIMAP. Sebelum ditanyakan mengapa TNI aktif, saya tanyakan sudah diajukan proses pengunduran diri dan mungkin dalam waktu dekat beliau sudah pensiun, tapi proses pengunduran dirinya sudah dilakukan berlangsung sejak kemarin ya. Beliau mengapa, mungkin pertanyaannya kok ada militer. Beliau sebelumnya adalah Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Kenapa ada militer? Nanti kaitannya dengan program 3T, di mana kami membutuhkan ahli teritorial di situ. Pada hari ini kami unsur pimpinan telah memulai konsolidasi internal BGN. Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern, hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. 2, moratorium dapur titik-titik baru. 3, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend. 4, merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
Nah, itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan, jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran. Demikian dari kami, dan insya Allah kita akan bertahap bicaranya. Kita akan adakan jumpa pers sesering mungkin, mungkin minggu depan juga kita akan jumpa pers lagi tentang tema-tema yang lain. Tapi sore hari ini kita bicara pada efisiensi anggaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nani, Ibu Waka dan Pak Waka. Apa ada yang ingin disampaikan juga? Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan kali ini kami batasi maksimal 3 pertanyaan dan temanya terkait perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG dan efisiensi anggaran saja ya. Karena nanti untuk manajemen pimpinan yang baru ini kami akan rutin melakukan konferensi pers setiap minggu. Jadi mohon untuk setiap minggunya ada tema-tema khusus dan tidak boleh di luar dari tema itu. Terima kasih. Mungkin silakan sebutkan nama dan medianya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dias dari cnnindonesia.com. Bu Danik tadi sempat mention kalau akan ada moratorium ya untuk dapur MBG. Nah itu yang di moratorium apakah sudah tidak bisa mengajukan pembangunannya lagi, atau misalnya mungkin yang lagi berjalan itu di stop dulu, atau bagaimana? Mungkin boleh tolong dielaborasi lagi Bu. Terima kasih. Boleh, terima kasih Mas. Jadi kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan, ada apa gitu. Nah, saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok 6 saja. Sudah, ya 6 saja. Jadi moratorium. Nah, lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu Mas, beresi dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu. Demikian Mas. Berapa lama Bu ini untuk moratoriumnya? Ya secepatnya lah ya. Pokoknya ya kan kita intinya pemerataan. Pemerataan itu dalam arti bukan pemerataannya dapurnya harus dapat PM itu enggak, tapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat. Tapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur toh. Nah, ini untuk kita rem dulu dan ditata. Berapa kira-kira misalnya satu kecamatan, satu kabupaten ini idealnya berapa? Ini gampang banget, cepet karena kan kita sekarang kerjasama dengan Dikdasmen, dengan Kemenduk Bangga ya. Jadi untuk menghitung nanti berapa sebetulnya yang dibutuhkan. Demikian. Ya mungkin dari tengah, lalu nanti ujung kanan. Selamat sore Bu Nani. Perkenalkan saya Lydia dari beritaNasional.com. Ibu izin tadi sempat dibilang untuk yang di 3T itu dengan dengan model lain gitu ya, nanti MBG-nya itu mungkin bisa dibagikan bagaimana, dan anggarannya tadi kan mau dipotong, kira-kira udah ada rinciannya belum Bu, besarannya bagaimana yang bisa diefisiensikan, dan yang untuk di 3T difokuskan kira-kira berapa gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lydia. Kita kan hari pertama urung ngitung-ngitung angka Mbak. Kita ngitung-ngitung angka, tapi intinya dulu kan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur ya.
Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR kan? Nah, itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN. Nah, dan kita juga ininya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuman ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi nggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada existing nggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa. Intinya tidak harus membangun dapur baru. Oke, terima kasih. Ya, satu lagi ya, satu lagi dari ya. sisi kanan, silakan. Selamat sore, ibu-ibu dan bapak. Andi, Pak, Bu dari Kata-Kata. Ada pertanyaan. Yang pertama buat Bu Arum mungkin ya, kan ini salah satu alasan pergantian pemain di BGN kan untuk biar lebih ketat gitu ya, sama yang kata Pak Mensesnek juga. Kira-kira bakal ada inovasi apa nih Bu untuk pengetatan atau pengawasan biar nggak ada kebocoran lagi di BGN seperti pesannya Pak Prabowo dan Pak Mensesnek. Terus tadi kan ini akan ada moratorium sama bakal ada pelatihan SDM di SPPG-nya ya. Itu saya tangkapnya begitu. Dengan adanya langkah baru ini, apakah di akhir tahun ini masih akan tercapai 82,6 juta atau ini akan jadi lebih panjang lagi jadwalnya? Terima kasih. Bu Arum ya. Moratorium tadi udah tak jawab, masa dijawab lagi. Nah, jadi gini, dampaknya ya. Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau tahun 2026 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi ya, lalu refocusing misalnya nanti akan kita juga kalau ada sekolah-sekolah yang mahal gitu kan kita tanya apakah masih perlu MBG. Nah ini yang kita alihkan ke 3T jadi bisa aja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah, tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini. Nah sekarang kita fokuskan kan, sekarang kan semua sekolah dikasih. Nah sekarang kita fokuskan adalah ke 3T dan terutama untuk 3B. Boleh sekedar untuk gambaran 3B. Jadi setelah kita diskusi dengan para pakar, kami ini selalu diskusi dengan para pakar untuk mengambil kebijakan. Kami kumpulkan dengan para profesor di bidang anak, dokter anak, lalu ahli gizi, bahwa mereka itu mengatakan bahwa intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah kita yang kejar ke sana. Makanya kemarin kita kan sampai mengeluarkan ancaman SPPG harus ada 3B, Bumil, Busui, Balita. Kalau enggak kita suspend. Alhamdulillah hasilnya bagus, 2 minggu tuh kan ini ada 22 juta 3B. Nah itulah kira-kira ya, pokoknya fokus Mas, biar anggarannya juga fokus ya kan ke sana tercapai. Nah itu. Terus apalagi tadi Bu Arumsari ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah dikenalkan Bu Kepala ya bahwa background saya adalah dari BPKP.